Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Aprilia Syafira hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan gelar lomba bercerita atau bertutur tingkat SDMI se-Kabupaten Kuburaya tahun 2022. Adapun lomba digelar dalam rangka melaksanakan program budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuburaya gelar lomba bercerita atau bertutur tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah se-Kabupaten Kuburaya tahun 2022 yang dihadiri oleh Bupati Kuburaya bersama Wakil Bupati yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati pada Senin 6 Juni tahun 2022 mengusung tema membangun karakter, kecerdasan dan inovasi melalui kegiatan gemar membaca dan cinta budaya lokal dari Kuburaya untuk Indonesia. Sebanyak 25 peserta yang mengikuti lomba merupakan hasil dari seleksi setiap kecamatan dan akan dinobatkan sebagai duta bercerita atau bertutur. Lomba tersebut digelar dalam rangka melaksanakan program budaya baca dan pembinaan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuburaya. Bupati Muda mengapresiasi inovasi yang dia lakukan lewat gerakan membaca sejak dini sehingga diharapkan dapat menjadi gerakan masif dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di setiap kecamatan. Acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat hasil pengawasan kearsipan perangkat daerah tahun 2021. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP-PKK Kabupaten Kuburaya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuburaya beserta jajaran, kepala OPD serta tamu undangan. Lomba bercerita bertutur sudah diseleksi tingkat kecamatan SDMI sehingga ini hasilnya 25 yang bulan. Jadi semuanya kita anggap kemenangan. Maka kita langsung nobatkan tadi duta bercerita dan bertutur Kuburaya 2022. Sehingga ini menjadi satu title, satu identitas. Ada duta new normal di Kuburaya, ada duta geospasial cilik, ada duta bercerita dan bertutur. Karena ini kan menggunakan intonasi, menggunakan suara yang menekankan atau menjadikan ekspresi. Jadi ini unggul, komunikasi publik ini. Nah disinilah makanya kita membiasakan hal ini jangan dianggap remeh, justru penting. Penanaman dasar karakter keberanian bicara dan bicara dengan cara yang jelas dan clear, loud and clear, dan justru malah mempengaruhi yang lain. Dan mengedukasi, berbagi cerita, berbagi sesuatu yang bermanfaat. Makanya di Kuburaya gerakan membacakan pun itu salah satu embrionya adalah ya mudah-mudahan inovasi-inovasi yang kita lakukan nantinya dengan gerakan membaca pakaikan belakangnya ini akan menjadi masif dan kita akan terapkan karena kemarin tertunda karena pandemi hingga situasinya sulit untuk bertemu dengan satu dengan yang lain. Jadi gerakan Selanjutnya, sebanyak 32 peserta CPNS Kabupaten Kuburaya tahun 2021 akan mengikuti pelatihan dasar kepemimpinan hingga 10 Agustus mendatang. Dengan tujuan untuk mentransfer knowledge hingga keterampilan dalam melaksanakan tugasnya nanti. Pembukaan pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan golongan 3 angkatan 145 Kabupaten Kuburaya tahun 2022 dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya yang diselenggarakan di Hotel Dangau pada Senin 6 Juni tahun 2022. Sebanyak 32 peserta CPNS Kabupaten Kuburaya tahun 2021 yang terdiri dari 15 orang golongan 2 dan 17 orang golongan 3 ini akan mengikuti pelatihan hingga 10 Agustus mendatang dengan tujuan mentransfer ilmu hingga keterampilan dalam melaksanakan tugasnya. Yusran Anizam berharap dengan adanya pelatihan tersebut menjadi modal dasar dalam bekerja di masing-masing instansi. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Kuburaya beserta jajaran, Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Kuburaya, serta peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Kuburaya. Hotel Dangau Selaras, golongan 2 dan 3. Ini dimulai terselenggaranya Latsar untuk CPNS di Kabupaten Kuburaya sebanyak 32 orang yang ditempatkan di OPD-OPD
Ini angkatan ke-145. Nah, 32 orang ini akan mengikuti Latsar ini selama lebih kurang 2 bulan. Di sini diinapkan di Hotel Dangau ini juga. Nah, harapan kita tentu dengan penyelenggaraan Latsar ini, CPNS mendapatkan transfer knowledge terkait dengan organisasi perangkat daerah, terkait dengan visi misi Kabupaten Kuburaya, bagaimana tupoksinya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana kewajiban dan haknya di tempat tugasnya nanti. Ya, di sini akan diberikan pengetahuan, keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya nanti. Ya, hari ini adalah hari pembukaan dalam pelaksanaan Latsar CPNS di Kabupaten Kuburaya. Harapan kita bahwa dengan pembinaan ini kita tetap meminta kepada mereka supaya lebih efektif, lebih baik lagi dalam pelaksanaan kerja di OPD masing-masing, dan mereka kita berharap bahwa apa yang diterima di dalam pelatihan ini bisa mereka terapkan di OPD mereka masing-masing. Bapeda Litbang sebagai leading sektor dalam rembuk percepatan pelaksanaan penurunan stunting di Kabupaten Kuburaya tahun 2022, dikatakan Bupati Muda akan terus berinovasi dan menggandeng instansi terkait dalam penurunan stunting. Rembuk percepatan pelaksanaan penurunan stunting di Kabupaten Kuburaya tahun 2022 dipimpin oleh Bupati Kuburaya yang diselenggarakan di Gardenia Resort pada Senin 6 Juni tahun 2022. Bapeda Litbang sebagai leading sektor dalam penurunan stunting ini dikatakan Bupati Muda akan terus berinovasi dan menggandeng instansi terkait dalam penurunan stunting. Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Kuburaya sejak 2019 telah melakukan langkah-langkah kebijakan strategis dan menjadikan program tersebut sebagai program prioritas daerah. Oleh karenanya, berbagai program inovasi terus dilakukan seperti Si Bunda, Sistem Informasi Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan. Bupati Muda mengatakan kepong bakul dan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan di sini sehingga penyebaran edukasi terkait stunting dapat dilakukan secara masif dan menyebar. Hingga 2021 lalu, persentase angka penurunan stunting di Kabupaten Kuburaya menginjak 7,9%. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran, Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya, Ketua TPKK dan GW Kabupaten Kuburaya, OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya, camat dan kepala desa di Kabupaten Kuburaya, serta tamu undangan. Lebih mencari titik-titik mana sih yang masih celah lemahnya. Kalau kepungan kita udah sangat banyak sekali yang kita lakukan, dari mulai kebijakan-kebijakan yang terkait pelayanan yang tidak berbiaya, kemudian sampai pada PBI daerah, BPJS, pada ibu hamil, kemudian sistem data, aplikasi Si Bunda, data ibu hamil, dan sistem data geospasial, kemudian juga dari sisi pelayanan rumah sakit yang sudah bisa operasi tanpa khawatir karena sudah bisa efektif dan pelayanan juga cukup baik, dan rumah sakit Kuburaya sudah banyak trust dari masyarakat yang cukup ini. Kemudian Workshop penguatan simpul jaringan informasi geospasial dan BIMTEK Operator Sistem Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Kuburaya tahun 2022 dibuka oleh Bupati Kuburaya. Bupati Muda mengatakan dengan informasi geospasial, kebijakan-kebijakan dapat lebih terukur dan tepat sasaran. Workshop penguatan simpul jaringan informasi geospasial dan bimbingan teknis operator sistem informasi geospasial daerah Kabupaten Kuburaya 2022 dibuka oleh Bupati Kuburaya di Aula Bupati Kuburaya pada Selasa 7 Juni tahun 2022. Pembentukan kelembagaan penyelenggaraan data geospasial melalui keputusan Bupati Kuburaya nomor 69 tahun 2021 tentang simpul jaringan informasi geospasial daerah. Setidaknya terdapat 5 komponen utama simpul jaringan, yakni kebijakan dan peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, data dan standar data. Oleh karenanya, Bupati Muda berharap dengan dibangunnya sistem informasi geospasial melalui geoportal dan webgis Kepong-Bakul dapat memperkuat kebijakan satu data dan satu peta Kabupaten Kuburaya yang terintegrasi antara simpul jaringan maupun dengan simpul jaringan informasi geospasial nasional atau GIN. jelas
kapasitasnya supaya dia lebih fokus lagi dan lebih bisa melakukan hal-hal yang mungkin selama ini jadi kendala. Terus di sini kan banyak sekali ya tematik ya yang harus dilakukan pemilahan. Nah, prinsipnya kan dengan informasi geospasial ini kan jadi semuanya kan berbasis ruang kebumian. Otomatis di sini bagaimana data-data yang tabuler tadi kita geser menjadi data yang geospasial. Berarti yang sifatnya data-data di UPD maupun data-data di semua masyarakat institusi lain sampai dari desa ini kita integrasikan. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kuburaya, Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya, Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial beserta jajaran Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala UPD terkait, Camat Kabupaten Kuburaya, serta BIMTEK, serta tamu undangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak gelar rapat tim pengawasan orang asing atau tim PORA tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Kuburaya tahun 2022. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak gelar rapat tim pengawasan orang asing atau tim PORA tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Kuburaya tahun 2022 yang dihadiri oleh Bupati Kuburaya di Gardenia Resort pada Selasa 7 Juni tahun 2022. Mengusung tema penguatan sinergisitas tim PORA Kabupaten Kuburaya dalam rangka pencegahan pekerja imigran Indonesia atau PMI secara non-prosedural. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak Iwan Irawan menyampaikan dengan penurunannya angka pandemi COVID-19 ini bukannya perbatasan antar negara di Kalimantan Barat, tim PORA yang berisikan anggota dari instansi vertikal maupun horizontal akan lebih ketat melakukan pengawasan terutama untuk orang asing yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Di samping itu juga terdapat peningkatan permintaan permohonan pembuatan paspor sehingga Kemenkumham melalui Dirjen Imigrasi menambah kuota permohonan paspor yang semula 100 pemohon menjadi 200 pemohon dalam sehari. Hal tersebut tentunya dalam upaya memaksimalkan pengawasan keluar masuk negara. Bupati Kuburaya Muda Mahin Rawan menyambut baik hal tersebut. Jadi kita saya kira sangat ingin sinergi karena data-data yang harus kita perkuat juga termasuk dokumen-dokumen pendudukan di Capil ini kan menjadi sumber data. Nah, oleh karena itu saya mengapresiasi dan terima kasih kepada Dirjen Imigrasi melalui Kepala Imigrasi Kalbar Pontianak yang mengagendakan ini karena ini akan membuat kita jadi ada perspektif lah dari sampai ke tingkat desa, kepala dusun, RT juga harus ada proses pengawasan, pencegahan dan sebagainya. Yang di Kabupaten Kuburaya terkait memang pengawasan untuk PMI non prosedural dan memang untuk saat ini PLBN Tikong, Paru itu sudah dibuka, jadi peningkatan untuk pembangunan paspor itu 2 bulan terakhir ini sudah mulai meningkat. Jadi memang kita harus adanya pengawasan terkait masalah PMI khususnya non prosedural. Ini itu Pak. dilepas Pak. Pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gelar sosialisasi dan BIMTEK aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kuburaya. Yusran Anizam berharap dengan adanya aplikasi ini dapat diimplementasikan dengan baik dan diberikan pelatihan secara intensif. Pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya gelar sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKS pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kuburaya yang diselenggarakan di Hotel Dangau pada Rabu 8 Juni tahun 2022. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam ini masih berhubungan dengan salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Kuburaya yakni mempertahankan hasil opini BPK RI tentang laporan keuangan daerah yaitu wajar tanpa pengecualian atau WTP. Yusran juga mengatakan bantuan operasional sekolah atau BOS menjadi fokus pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk dilakukan pencatatan pendapatan dan realisasi melalui RKS secara tepat dan cepat.
Aplikasi RKS ialah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta penanggung-jawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Serna Nizam berharap dengan adanya aplikasi RKS ini dapat diimplementasikan dengan baik dan dilakukan pelatihan secara intensif. Di samping itu, beliau juga berterima kasih kepada kepala sekolah beserta satuannya yang terus berupaya mengutamakan kualitas dan kuantitas di pendidikan Kabupaten Kuburaya. BIMTEK terkait dengan aplikasi baru dalam pengelolaan perencanaan kegiatan dan anggaran sekolah, ARKAS, ya. Aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang dibangun dari kementerian, ya. Hari ini kita mulai sampai beberapa hari ke depan semua sekolah-sekolah diberikan BIMTEK untuk aplikasi ini. Harapan kita tentu ke depan akan semakin baik lagi, lebih tertib lagi, akan meminimalisir selama ini permasalahan kendala yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah-sekolah, termasuk dalam merealisasikan sampailah pertanggungjawabannya. Untuk aplikasi ARKAS di semua sekolah baik negeri maupun swasta, SD dan SMP. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengelolaan dana BOS. Aplikasi ARKAS ini merupakan aplikasi wajib bagi satuan pendidikan penerima dana BOS dalam merencanakan dan melaporkan penggunaan dana BOS tersebut. Nah, maka dari itu kita lakukan kegiatan ini dan hari ini adalah pembukaannya, hari pertama, dan ini terus berlanjut hingga tanggal Penutupan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-113 ditutup secara resmi oleh Wakil Bupati Kuburaya. TMMD ke-113 sendiri dilaksanakan di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang dengan sasaran fisik pembangunan jalan sepanjang 1,1 km. Penutupan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-113 tahun 2022 ditutup secara resmi oleh Wakil Bupati Kuburaya di ruang rapat Bupati pada Kamis 9 Juni tahun 2022. TMMD ke-113 sendiri dilaksanakan di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang dengan sasaran fisik pembangunan jalan sepanjang 1,1 km yang nantinya dapat menghubungkan ke Desa Madusari dan Desa Kapur. Program terpadu antara TNI dan pemerintah daerah tersebut bertujuan untuk percepatan pelaksanaan suatu pembangunan daerah dengan ekspektasi adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo mengapresiasi program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu sebulan ini. Ia juga mengatakan untuk selanjutnya program TMMD ini dapat menjadi program yang sustainable. Semoga TMMD ini menjadi salah satu kepong bakul antara TNI dan Pemkab Kuburaya yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 1207 Pontianak, Wakil Polres Kuburaya, Kepala OPD terkait serta tamu undangan. Ya, pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih yang tinggi-tingginya kepada Kodam 12 Tanjung Pura, khususnya Kodim 1207 BS dan DIM beserta jajarannya yang telah bekerja keras untuk membangun jalan dengan angka 1 miliar, tetapi saya sudah sekilas melihat pekerjaannya cukup baik dengan volume panjang 1 kilo lebih, kemudian lebar 3 meter dengan ketebalan 15 cm. Dan di jalan yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, mudah-mudahan kemitraan ini terus akan terbangun. Komunikasi ini akan terbangun dengan pihak Kodam, Kodim, dengan pemerintah kabupaten. Bagaimana program TMMD ini terus bisa sustainable, bisa berkelanjutan setiap tahunnya. Alhamdulillah kegiatan pelaksanaan TMMD ke-113 di Kecamatan Ambawang, tepatnya di Desa Durian, alhamdulillah berjalan lancar. Saya sebelum pelaksanaan TMMD udah langsung ke desa, langsung ke masyarakat, dan saya perhatikan untuk pelaksanaannya alhamdulillah masyarakat sama TNI berbaur menjadi satu. Kedua, tiga.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM Program Maksi ke-14 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya. Aplikasi tersebut bertujuan sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman kepada para pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan yang baik. Kegiatan hari ini Bu, aplikasi UKM ini apa Bu kegiatan hari ini Bu? Oh ya, jadi alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk memberikan pelatihan, semacam pelatihan untuk menggunakan aplikasi dari Bank Indonesia yang namanya si Apik. Nah ini tujuannya adalah untuk memberikan kemampuan dalam mengelola laporan keuangan UMKM sehingga menjadi lebih rapi, karena kita tahu ketika UMKM itu akan mengajukan pinjaman ke bank, tambahan modal, tentunya pihak bank akan memperhatikan bagaimana laporan keuangan, bagaimana neraca. Nah, disinilah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura merasa kita harus berbagi kepada UMKM karena kita tahu UMKM ini besar peranannya dalam perekonomian Indonesia, sehingga kampus kita menunjukkan kepedulian kepada UMKM yang ada, termasuklah di Kuburaya ini. Ada berapa Bu mahasiswa yang terlibat dalam UKM hari ini Bu? Yang terlibat dalam kegiatan hari ini mungkin ada sekitar 20-an mahasiswa dan juga dosen. Jadi tidak hanya mahasiswanya saja yang menjadi pemateri, nantinya juga termasuk dosen, baik itu dari jurusan manajemen maupun dari jurusan akuntansi. Berarti mereka sangat antusias Bu ya mengikuti program ini. Alhamdulillah. Apakah sudah bergerak Bu dalam sistem aplikasi ini dan untuk jual beli di online gitu Bu para mahasiswa ini Bu? Sebagian dari mahasiswa kita memang sudah terjun langsung ke dalam bisnis online karena ini juga menjadi anjuran. Jadi sekarang ini mahasiswa yang lulus itu ketika dia mempunyai bisnis, terutama bisnis online, itu mereka akan diberikan penghargaan. Jadi mereka akan dipanggil ke depan sebagaimana penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang cum laude. Jadi ini demi untuk mendorong mahasiswa kita itu selagi dia masih berstatus sebagai mahasiswa udah mulai memikirkan bisnis, sehingga dia bisa menciptakan lapangan kerja dan bukan menjadi lulusan yang menunggu atau mencari lapangan kerja. Jadi dari Kementerian Pendidikan pun ini memang menjadi target kementerian, mahasiswa yang mampu menciptakan lapangan kerja. Terima kasih Bu. Sosialisasi pelayanan publik pasca penetapan Permendagri nomor 52 tahun 2020 tentang batas daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya dihadiri oleh Asisten 1 Setda Provinsi Kalimantan Barat bersama Bupati Kuburaya. Sosialisasi pelayanan publik pasca penetapan Permendagri nomor 52 tahun 2020 tentang batas daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya dihadiri oleh Asisten 1 Setda Provinsi Kalimantan Barat bersama Wali Kota Pontianak dan Bupati Kuburaya yang digelar di Sekolah Dasar Negeri 41 Sungai Ambawang, Jalan Samas Barat Perumnas 4 pada Jumat 10 Juni tahun 2022. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut berita acara kesepakatan percepatan proses pengalihan pemberian pelayanan pada warga terdampak pasca ditetapkannya Permendagri nomor 52 tahun 2020. Asisten 1 Setda Provinsi Kalimantan Barat Linda Purnama menegaskan bahwa penetapan batas daerah ini tidak akan mengganggu hak masyarakat, melainkan memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang bermuara pada pemenuhan berbagai aspek. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan juga menyambut baik hal tersebut. Dirinya mengatakan dengan adanya penegasan batas daerah ini akan membuat tata kelola pemerintahan tidak tumpang tindih dan layanan publik akan jauh lebih maksimal. Peralihan pelayanan publik ini tidak akan mengganggu hak masyarakat, bahkan akan jauh terbantu karena sudah jelas akan layanan publik yang dituju hingga pemberian bantuan yang sesuai dengan data Admin Duk, ujar Bupati Muda.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten 1 Setda Kota Pontianak beserta jajaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya beserta jajaran, perwakilan Polda Kalimantan Barat, perwakilan Dandim 1207 Pontianak, jajaran Forkopimda baik dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hingga pemerintah Kabupaten Kuburaya, Kepala ATR BPN Provinsi Kalimantan Barat, serta tamu undangan. Sebetulnya adalah proses lanjutan untuk sebagai bagian daripada prosedur yang dimintakan oleh Dirjen pihak Bina Kewilayahan dan Kementerian Dalam Negeri yang melalui Pak Gubernur. Nah, karena ini sifatnya penegasan bahwa pelayanan publiknya, contoh seperti pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan. Kayak jalan kan memang sudah selama ini sekian titik kita terus, dan yang penting perencanaan jalan terus. Kemudian terkait dengan pelayanan air bersih juga tadi kita tegaskan bahwa kita sudah membangun dan memang ini bagian juga dari yang akan diakses di akhir tahun sudah selesai, dan nanti pipa yang ada dari kota tinggal sudah dibicarakan memang dengan PDAM kita, jadi aset-aset pipanya ditransfer ke langsung. Ini kan sifatnya supaya tidak ada tumpang tindih kewenangan saja, sebetulnya intinya di situ. Adanya ketegasan Pak Bupati tadi, jadi peralihan pelayanan publik yang tadinya berada di Kota Pontianak dengan ketegasan Pak Bupati tadi yang didengar warga secara langsung, itu ya intinya itu. Jadi tinggal bagaimana sekarang warga menyelesaikan, kuncinya memang di perpindahan administrasi kependudukan, karena pelayanan publik dasar seperti misalnya bansos dan lain sebagainya, PKH dan seterusnya itu kan basicnya adalah KTP ya. Nah, jadi mudah-mudahan warga dengan kegiatan pada hari ini, sosialisasi pada hari ini dengan sadar untuk segera memutasikan administrasi kependudukannya ke Kabupaten Kuburaya, sehingga dengan berdasarkan KTP itu secara otomatis pemerintah Kabupaten Kuburaya sudah langsung jalan untuk melayani warganya. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Kilas Balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kabupaten Kuburaya. Akhir kata, saya Aprilia Syafira mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.